Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan kita keberkahan, kekuatan, kesehatan, dan tentu yang paling berharga adalah nikmat iman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan, dan kebahagiaan bersumber dari ketenangan jiwa. Orang bekerja mencari nafkah, mengejar dunia. Apa yang dicari? Apa yang diinginkan? Kebahagiaan. Tapi banyak orang melupakan bahwa sumber kebahagiaan sesungguhnya berasal dari jiwa yang tenang. Lalu apa yang menjadi sumber ketenangan jiwa itu? Maka kesempatan inilah kami ingin berbagi kepada para pemirsa. Yang pertama, sumber kebahagiaan atau sumber ketenangan adalah ikhlas atas kehendak Allah. Ikhlas apa yang diberikan oleh Allah. Sekarang ini kita mendapatkan apa, diberi apa oleh Allah, maka ajari diri kita untuk mengikhlaskan. Jangan berpikir yang belum di tangan atau yang tidak ada di tangan, apalagi berpikir milik orang lain. Ikhlaskan diri menerima apa yang di tangan kita. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi tenang. Diri kita tidak dikejar-kejar oleh duniawi. Jadi kita merasa ikhlas, ridho atas pemberian Allah SWT. Tidak ada manfaatnya mengangan-angankan sesuatu yang belum di tangan kita. Lebih baik waktu itu kita manfaatkan untuk berdoa dan berharap agar Allah melimpahkan kenikmatan dan keberlimpahan rezeki. Yang kedua, sumber kebahagiaan dan ketenangan jiwa, yaitu berbaik sangka. Berbaik sangka termasuk berbaik sangka kepada manusia yang lain. Tidak boleh berburuk sangka, termasuk memiliki hati yang dengki dengan milik orang lain. Hasud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, sifat-sifat seperti ini harus kita buang jauh-jauh karena akan menjadikan jiwa kita merasa terganggu, tidak tenang. Nah, kalau jiwa tidak tenang, pasti sumber kenikmatan tidak akan datang pada diri kita. Pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon atau berbaik sangka kepada manusia yang lain itu merupakan energi positif. Ketika kita memberikan sinyal kebaikan kepada orang lain, pasti orang lain pun akan memberikan sinyal yang sama terhadap kita. Sebaliknya, kalau kita memberikan sinyal negatif kepada orang lain, maka sinyal itu akan kembali pada diri kita dan akan meracuni jiwa kita. Nah, seseorang kalau jiwanya sudah kotor, maka tidak bisa tenang. Pikirannya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, ya, nggak bisa fokus. Karena memang jiwanya, sumber energi jiwa itu terkotori oleh bisikan-bisikan. Di antaranya tadi adalah berburuk sangka kepada manusia yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber ketenangan yang ketiga adalah tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini yang biasa dan kebanyakan dilakukan oleh orang kebanyakan. Selalu menyalahkan, ya, mengkambing hitamkan. Lalu apa yang kita lakukan? Mestinya kita harus evaluasi diri, ya.
Jadikan diri kita ini sebagai subjek, pelaku, memimpin diri sendiri, tidak terpengaruh dengan orang lain, tidak terpengaruh dengan ocehan cemoohan orang lain. Apabila ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi, termasuk memperbanyak zikir, istighfar kepada Allah SWT. Tidak lantas menyalahkan pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penyakit terbesar di masa kini, yaitu menyalahkan orang lain. Dirinya tidak mau salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat Al-Qur'an bahwa bila kamu berbuat salah, maka salah itu akibat dari dirimu sendiri. Jadi tidak ada hal yang terjadi pada diri kita kecuali kita pernah melakukan kesalahan. Entah itu kita sengaja atau tidak kita sadari, pasti hal itu kita pernah mengundangnya atau kita pernah menjadi pemicu itu. Karena Allah Maha Tahu, Maha Adil. Maka sangat tidak bijaksana jika kita mendapatkan sesuatu, mungkin sejenis musibah, ujian, atau apapun, terus kita serta-merta menyalahkan orang lain. Nah, sikap menyalahkan itu akhirnya tidak pernah mengevaluasi diri, introspeksi. Padahal kalau dia mau, itu dijadikan sebagai bahan evaluasi. Akhirnya dia bisa memicu diri untuk lebih berprestasi lagi. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber ketenangan, kebahagiaan yang ketiga ini, tidak menyalahkan orang lain, ini yang harus kita pegang teguh. Jadikan bahwa diri kita ini adalah pengendali atas kebahagiaan kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan mengkambing hitamkan orang lain, karena itu akan menutup diri dari saran dan kritik orang lain. Orang bijaksana adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dari hari ke hari dan akhirnya menjadi hamba-hamba yang berprestasi dan tentu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tema ini, bahasan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pemirsa semuanya, dan kita dihindari oleh Allah sifat-sifat iri, sifat-sifat menyalahkan orang lain, dan sifat-sifat tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ini kita perhatikan, maka Allah akan melimpahkan nikmat dan rezekinya kepada kita, insya Allah. Nasrul minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.